Selamat malam sahabat GPIB. Salam jumpa dalam acara Night Call GPIB bersama saya Pendeta Emeritus Hans Yakob. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami dalam seluruh aktivitas yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini. Sebelum kami memasuki malam istirahat, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bukalah pikiran dan hati kami supaya kami dapat mengerti dan menerima kebenaran firman-Mu untuk kehidupan iman kami. Terpujilah nama-Mu di dalam Kristus Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu sahabat GPIB, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 11 ayat 4 sampai yang ke-7 yang menyatakan sebagai berikut. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan itu adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, di era kemajuan teknologi digital saat ini, transparansi informasi untuk seluruh kegiatan umat manusia di berbagai tempat di dunia ini dapat dideteksi dan diketahui dengan cepat, tepat, dan jelas. Untuk kepentingan keamanan di gedung-gedung penting, kantor, rumah-rumah ibadah, bahkan di rumah-rumah pribadi pejabat maupun pengusaha, dipasang CCTV. Di pertigaan maupun perapatan jalan protokol di kota-kota besar telah dipasang kamera detektor untuk memantau pergerakan lalu lintas kendaraan dan pengaturannya demi kenyamanan dan keselamatan para pengguna jalan. Bapak Ibu sahabat GPIB, sekalipun demikian, tidak seluruh kegiatan dapat terpantau dengan teknologi digital. Terlebih yang terjadi di tempat-tempat tersembunyi dan yang bersifat privasi dan rahasia, yang dapat melihat segala sesuatu dengan jelas, sekalipun terjadi dan dilakukan di tempat-tempat yang paling tersembunyi, tanpa menggunakan alat bantuan apapun, hanyalah Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada suatu pun yang tersembunyi. Dari tahtanya di sorga, semua hal yang terkait dengan apa yang dilakukan manusia berada dalam pengamatan Tuhan, baik yang dilakukan maupun yang dialami oleh manusia. Itu berarti secanggih apapun teknologi detektor digital yang dimiliki oleh manusia, tidak dapat mendandingi kecanggihan dari mata Tuhan. Bapak Ibu sahabat GPIB, ada dua hal yang tidak dapat dilepaskan dari
pengamatan mata Tuhan. Yang pertama berhubungan dengan semua kegiatan manusia. Manusia diciptakan dan dihadirkan oleh Tuhan di dunia ini sebagai insan yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap apapun yang dilakukannya di dunia. Baik yang berhubungan dengan diri sendiri, hidup berkeluarga, hidup berjemaat, hidup bermasyarakat, juga kegiatan studi, usaha, pekerjaan, pengelolaan sumber daya alami, pemanfaatan dan penggunaan talenta, karunia dan berkat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Semua hal tersebut harus dikelola dan digunakan secara baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah dan dapat menghadirkan damai sejahtera dan sukacita bagi semua orang demi kemuliaan Allah. Hal ini penting diperhatikan, sebab pada akhirnya setiap orang akan memberi pertanggungan jawab kepada Allah. Roma 14 ayat yang ke-12. Yang melaksanakannya dengan baik dan benar akan diberkati. Sebaliknya, tidak diberkati bahkan dihukum oleh Tuhan jika digunakan secara tidak benar dan tidak baik. Sebab itu kita harus hati-hati menggunakan kehidupan ini dengan segala sesuatu yang dititipkan dan dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Yang kedua, hidup manusia tidak akan luput dari persoalan, masalah, dan pergumulan. Percaya kepada Kristus tidak serta-merta hidup kita bebas dari masalah dan pergumulan. Salah satu konsekuensi mengikut Tuhan Yesus adalah memikul salib. Tantangan hidup mungkin semakin banyak. Pergumulan hidup mungkin akan semakin berat. Jika itu terjadi, kita perlu evaluasi dan introspeksi. Jika pergumulan yang kita alami sebagai akibat dari kesalahan yang kita lakukan sendiri, kita perlu bertobat dan memperbaiki diri. Tetapi jika pergumulan yang menerpa kehidupan kita sebagai konsekuensi dari ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, kita harus sabar dan tabah menghadapinya. Kita harus yakin bahwa Tuhan kita tidak buta. Tuhan sedang menguji kita, melihat dan mengamati apakah untuk mengatasinya kita mengandalkan Tuhan atau diri kita sendiri yang rapuh. Kita harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah memberi beban lebih daripada yang dapat kita tanggung. Tantangan dan pergumulan tidak boleh membuat iman kita luntur dan hancur. Kita tidak boleh pasrah dan menyerah pada tantangan dan pergumulan, tapi pasrah kepada Tuhan. Tantangan dan pergumulan tidak boleh menjauhkan dan memisahkan kita dari Tuhan. Persoalan dan pergumulan harus membuat iman kita bertumbuh kuat dan tangguh. Kita harus seperti pohon yang tertanam di atas gunung. Semakin diterpa, akar iman kita harus semakin kuat dan kokoh. Kita harus seperti burung Raja Wali, semakin diterpa badai, sayap pengharapan kita harus semakin terentang untuk terbang tinggi mengatasi berbagai persoalan dan pergumulan hidup. Bagaikan tanaman bunga rayap semakin dihambat
iman kita harus terus merambat. Kehidupan dan perjalanan iman dari Ayub dan Yusuf anak Yakub adalah referensi yang tepat untuk memaknai kehidupan beriman kita. Bahwa di akhir atau di ujung pergumulan dan perjuangan kita, Allah menyediakan dan mengaruniakan kemenangan dan keberhasilan. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, apapun persoalan dan pergumulan kita, Allah melihat dan mengamatinya. Allah hadir dengan karya kasih-Nya untuk memberi solusi terbaik terhadap semua persoalan yang kita hadapi. Karena hidup kita senantiasa dilihat dan diperhatikan oleh Allah, nyatakanlah karya kasih-Mu untuk merespons karya kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang telah memberi diri-Nya untuk keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang menghampiri hadirat-Mu, menaikkan puji dan syukur untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan bersama. Yang mengajarkan kepada kami bahwa kami punya Tuhan yang peduli, yang melihat dan memperhatikan kami ketika kami berada di dalam persoalan-persoalan kehidupan. Ketika kami melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Dan ketika kami menghadapi masalah, kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau memperingatkan kami bila kami melakukan kesalahan untuk bertobat dan memperbaiki diri, tetapi juga Engkau mengajarkan supaya kami sabar dan tabah ketika menghadapi pergumulan-pergumulan akibat dari ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk itu semua Tuhan, dan kami menyerahkan kehidupan kami secara pribadi, rumah tangga, keluarga, tugas pekerjaan dan studi dari anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya berkati kami semua. Tuhan selalu bersama kami dan tidak meninggalkan kami sendiri. Kepadamu kami berharap dan terus bersandar dan mengandalkan segala sesuatu yang kami harapkan terbaik yang datangnya daripadamu. Pada saat ini kami menyerahkan kepadamu GPIB sebagai gereja yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Berkati majelis sinode, pengurus MUPEL, PMJ di seluruh jemaat, dan gereja-gerejamu yang berada di kota besar maupun di tempat-tempat terpencil. Supaya mampu melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan untuk dapat memberitakan kasih Tuhan yang besar dan luar biasa dan yang menyelamatkan. Kami berdoa untuk pelaksanaan persidangan sinode tahunan GPIB yang akan laksanakan pada tanggal 6 sampai 10 Maret di Samarinda. Berkati seluruh persiapan dan pelaksanaannya agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang penting dan berarti untuk kemajuan GPIB di masa depan. Berkati pelaksanaan peneguhan para pendeta, supaya mereka siap mengemban tugas panggilan dan pengutusan, dan siap juga menghadapi tantangan dan pergumulan sebagai konsekuensi dari komitmen mereka untuk menjadi hamba Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Kami menyerahkan kepadamu hidup kami pada malam istirahat ini. Tuhan jaga dan lindungi kami, dijauhkan dari semua gangguan agar kami dapat beristirahat di dalam damai sejahtera Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu sahabat GPIB, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.